Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Service Bro. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara merakit full ya, merakit dari nol sampai bisa dihidupkan. Ini adalah mesin Vario 150. Jadi teman-teman, saya mohon maaf karena kemarin jarang upload karena bengkel itu ramai, jadi kita kesulitan mengambil momen untuk bikin video. Nah, di kesempatan ini saya ingin membagikan tutorialnya supaya teman-teman mekanik pemula ataupun teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara merakit mesin khususnya Honda Vario 150 bisa ikuti terus video dari saya Service Bro. Nah, jangan lupa juga teman-teman, sebelum lanjut mohon untuk tekan tombol loncengnya ya, dan jangan lupa juga di subscribe channelnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, lanjut dari langkah yang pertama ya. Nah, ini adalah komponen yang akan kita pasang. Sebelum kita ke langkah pertama, saya kasih tahu dulu ini adalah komponen yang akan kita pasang. Ini crankcase sebelah kiri, terus ini crankcase sebelah kanan, ini yang akan kita pasang dulu. Dengan tengah-tengahnya isinya krek as atau crankshaft. Nah, ini nanti kita pasang dulu yang ini teman-teman ya. Nah, terus untuk komponen yang lain ada di kardus. Baik teman-teman, perlu diperhatikan sebelum kita memasang ke mesin merakit ya, perlu diperhatikan dulu untuk memastikan lagi teman-teman, bagian bearing itu harus lancar ya, tanpa ada suara, tanpa ada tahanan, benar-benar diputar harus lancar. Oke, kanan kiri juga. Nah, ini motor habis ganti bearing ya, karena kemerosok suaranya sama habis ngejim. Perhatikan, ini adalah yang akan kita lakukan pemasangan. Kita akan lakukan pemasangan ke dalam crankcase tersebut itu teman-teman. Nah, metode yang saya gunakan itu akan menggunakan metode panas ya teman-teman. Bisa diulangi, saya ulangi ya. Itu metodenya adalah dengan cara memanaskan dudukan bearing truk asnya yang sebelah kiri. Nanti kita akan lakukan pemanasan beberapa menit, mungkin 1 atau 2 menit. Setelah panas ini kan dia memuai, berarti lebih lebar ya. Nah, sedangkan untuk bearing ini kondisinya itu dingin. Otomatis ketika ini memuai, ini dingin, bisa dikatakan ini lebih kecil daripada dudukan ini. Nah, nanti dengan harapan cuma dimasukkan aja, ceklok, udah masuk seperti itu. Nah, caranya seperti ini. Jadi beberapa mekanik termasuk saya lah, kadang-kadang juga menggunakan metode lain. Bisa menggunakan tracker, bisa menggunakan metode panas, bisa. Cuman hal yang paling praktis di sini adalah menggunakan metode dipanasin. Baik teman-teman, ini adalah langkah untuk memulainya. Langkah yang pertama kita panasin dulu. Perhatikan cara memanasinya itu teman-teman. Yang penting rata. Kita putar seperti ini. Ini adalah cara paling praktis ya. Pokoknya teman-teman kalau ingin tahu cara merakit mesin khususnya Honda Vario 150, jangan di skip-skip karena saya akan mentutorialkan sedetail mungkin. Nah, jika nanti di video teman-teman ada yang perlu ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar. Saya akan membantu teman-teman, kita saling berbagi lah, intinya seperti itu. Kira-kira 1 menit lah ya teman-teman, untuk memanasi 1-2 menit. Karena kalau terlalu cepat juga besinya belum memuai, jadi dipasang tidak mau.
sampai kira-kira teman-teman itu ya, kira-kira saja, kira-kira udah bisa dipasang ya dipasang kayak gitu. Kalau masih ragu lanjut dulu, jangan terlalu cepat, nanti nggak mau masuk. Nah cukup ya teman-teman, ini perkiraan, semoga aja bisa langsung masuk. Nah langkah yang kedua kita tinggal masukkan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung masuk, perhatikan teman-teman. Nah lancar. Nah setelah ini kita tunggu beberapa menit sampai dia dingin, biarin aja teman-teman, jangan langsung dipasang crankcase yang jodohnya itu. Baik teman-teman, setelah kertas ini udah dimasukkan, terus ini udah lumayan nggak terlalu panas, masih hangat lah ya. Nah kita tinggal oleskan lem tribon atau sejenisnya ke sini, muter. Di langkah yang selanjutnya kita lem, jangan lupa pakai tangan saja ya. Perhatikan teman-teman, jangan terlalu tebel ya untuk ngolesinya, karena nanti kalau tebel cuma apa ya bahasanya, koprat kapret lah. Dia harus rapi supaya nanti dilihatnya kayak setelan pabrik, jadi nggak pating koprat kapret bahasanya ya. Kalau teman-teman nggak tahu koprat kapret itu apa ya, berantakan lah, intinya seperti itu ya. Perhatikan yang santai-santai saja, jangan terlalu buru-buru. Kalau misalnya lagi nggarap mesin, modelnya saya kalau nggarap mesin kok diburu-buru, saya nggak mau ya, karena kerjaan lama. Kalau sampai teledor di bagian dalam, kerja 2 kali, jadi harus benar-benar teliti. Channel Service Pro, silakan di subscribe dulu channelnya supaya teman-teman bisa bergabung dengan Service Pro agar tidak ketinggalan video tutorial yang lain ya. Saya minta doanya kepada teman-teman supaya channel Service Pro bermanfaat untuk semuanya, kita saling berbagi di sini. Kalau dalam penyampaian saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan teman-teman. Nah kalau untuk lem tribon udah dipasang semua seperti ini, jangan langsung dipasang, tunggu kira-kira 5, 10 atau 15 menit lah, baru kita pasangkan untuk crankcase yang sebelah kanan. Soalnya kalau kayak gini masih basah, nanti
kinerjanya dari lem tersebut kurang. Kita cek ulang apakah masih ada yang kurang rata. Oke, mantep. Yang penting teman-teman perhatikan ketika memasang lem ini jangan terlalu banyak untuk menghindari kerjaan yang kurang rapih alias koprat-kapret. Kita tunggu dulu sampai sekitar 10-15 menit ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah kira-kira 10-15 menit ini kan udah lumayan kering lah. Nah, kita tinggal pasang untuk crankcase bagian kanan. Jadi perhatikan untuk bagian sini juga harus sudah bersih permukaannya, perhatikan bersih semua untuk yang akan kita jadikan satu. Lalu kita pasang teman-teman seperti ini. Kelihatan nggak kamera? Kita perlu palu plastik ya. Kita ketok secara perlahan saja. Perhatikan ketika crankcase-nya masuk, ini crankshaft atau kruk as harus ringan, nggak boleh tertekan. Nah, perhatikan untuk sambungan sudah sangat rapat, tapi ini belum kita baut. Dia harus ringan. Tuh, perhatikan setangnya. Kita putar sangat ringan, itu harus kayak gitu, nggak boleh kejepit. Nanti efeknya kalau masangnya kejepit terus dipaksa kan seret. Nah, nanti cepet kena dia, terutama di bearingnya cepet kena. Nah, ini kan enak tuh, enteng banget tuh. Oke, sekarang kita tinggal baut. Yang panjang perhatikan yang panjang ya, kalau yang pendek ya masukkan saja yang pendek. Nah, berarti yang panjang. Oke, ini panjang lagi. Oke, yang sini. Oke, ini ada dua. Oh, di dalam teman-teman, kalau di dalam kayaknya pendek sih. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal kencangkan ya. Cara mengencangkannya itu adalah metode silang teman-teman. Jadi ujung sini, lari ke ujung sini, lari ke ujung sini, terus ke ujung sini. Ujung sini ya teman-teman, lalu ke sini, terus ujung sini. Ketika semuanya udah silang, kita tinggal kencangkan. Perhatikan setelah dikencangkan dia ringan nggak? Nah, ternyata ringan banget untuk kruk asnya tuh, bayangkan enak banget tuh. Harus kayak gini ya teman-teman kalau masang, nggak boleh seret.
teman-teman, baut pengikat crankcase sudah kenceng semua ya teman-teman. Terus nanti kita akan pasang bagian sini. Oh, seal juga jangan lupa dipasang. Nah, ini adalah tutup sebelah sini nanti kayak gini ya teman-teman. Cuma nanti kayak gasket stator base sama seal magnet nanti itu sekalian diganti. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut untuk ngerakit yang lain supaya lebih enak, itu dipasang dulu standar 2-nya supaya nanti dia berdiri untuk apa? Untuk ngerakit yang lain biar lebih enak. Posisi mesin udah berdiri. Sekarang kita akan pasang bagian kanan mesin dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, langkah selanjutnya kita akan memasang rantai keteng atau rantai mesin teman-teman. Untuk motor Vario dia rantainya di sebelah kanan ya. Kalau motor Matic kayak Beat, Scoopy itu di sebelah kiri. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, di dalam itu noken as, di dalam krek as itu kan ada gigi 3. Nah, nanti teman-teman kasih yang tengah untuk rantai ketengnya, jangan yang pinggir atau intinya yang tengah lah ya, jangan yang pinggir kanan kiri maksudnya. Nah, tuh nanti kelihatan seperti ini di tengah ya teman-teman. Ini nggak kelihatan, gelap banget ya. Kita geser lagi ke sebelah sini. Nah, setelah rantai keteng sudah kepasang, kita tinggal pasang lidah atas. Maaf, ini kamera terlalu dekat. Oke, kelihatan ya teman-teman. Kita pasang lidah-lidahan berada di lubang ini teman-teman. Kita masukkan. Fungsi dari lidah ini adalah nanti untuk mencegah kekendoran, karena di sini nanti ada setelan rantai keteng. Fungsinya seperti ini teman-teman. Oke. Lalu jangan lupa untuk pasang lemnya. Perhatikan posisinya teman-teman. Posisinya ini nanti lubang ini dia masuk ke sini. Jadi kayak gini nanti posisinya. Nah, oke teman-teman, kelihatan nggak? Bentar, saya flash supaya terang. Nah, jadi ini nanti untuk penahannya posisi seperti ini teman-teman. Kelihatan nggak? Ya. Kita kencangkan.
Nah, posisinya seperti ini teman-teman. Oke, bisa dilanjut ya. Terus jangan lupa untuk gear pompa oli, jangan lupa untuk dipasang teman-teman. Gear pompa oli seperti ini ya teman-teman. Sebelum saya pasang, perhatikan ini kan ada dudukan as, garis itu harus masuk kayak gini supaya dia ikut muter. Soalnya kalau dia nggak masuk, ininya cendol-cendolan ini tuh kelihatan nggak teman-teman, itu gear nggak bakal masuk. Bisa dipahami ya. Nah, baik, lanjut ya teman-teman. Ketika bagian kanan mesin udah dipasang kayak gear pompa oli, terus lidah-lidahan sama rantai keteng sudah dipasang, lalu kita akan tutup ya teman-teman, pakai ini penutupnya nanti posisi seperti ini. Oke, tutup kayak gini. Cuman perlu diperhatikan kalau teman-teman pemula atau mekanik pemula, ketika membongkar mesin itu wajib diganti ya teman-teman, biar nggak dua kali kerjanya intinya. Nanti kalau ada yang ngomong kan masih bagus, masih apa, itu terserah dari mekanik masing-masing. Tapi kalau saya wajib diganti ketika bongkar mesin supaya tidak dua kali ya. Gasket starter base ini ya, stator base maksudnya, sama seal magnet ini itu wajib diganti ketika bongkar mesin. Nah, kita pasang, caranya seperti ini, pasang. Rapih ya. Setelah kepasang, kita tinggal baut, tutupnya seperti ini. Nah, kalau saya bautnya ini 1, 2, 3, 4 dulu. Yang 2 nggak langsung saya baut. Kenapa? Karena nanti ketika kita masang spool itu untuk jepit kabel teman-teman di sini ya. Di sini nanti untuk jepit kabel baut ini. Jadi masangnya terakhiran ketika kita sudah masang spool. Jadi sementara saya pasang 4 dulu. Baik teman-teman, sementara untuk pemasangan mesin ini bisa dikatakan mesin tengah lah ya, sudah selesai ngerakitnya. Nah, ini bagian kanan. Perhatikan untuk lem-lemnya, dia nggak koprat-kapret ya. Nah, lalu setelah ini kita juga jangan lupa untuk seal yang ada di kiri ini, seal krek as kiri juga wajib diganti teman-teman ya, karena rusak juga kalau habis dibongkar. Kita akan lakukan penggantian.
pemasangan seal krek as sebelah kiri sudah selesai. Setelah ini semuanya selesai bagian tengah mesin, lalu kita akan ngerakit bagian depan. Nah, sebelum kita rakit semuanya, kita pastikan dulu ya, cek dulu ini baut ini kenceng apa enggak kayak gitu ya. Nah, ini longgar nih, tuh longgar. Kita kencang-kencangan dulu teman-teman. Intinya ya teman-teman, sebelum merakit mesin ke sini, baut 4 ini harus dicek benar-benar supaya kenceng. Nah, ini kan kendor tuh. Caranya seperti ini untuk kencangkan. Kita kalau untuk urusan mesin harus sangat teliti ya, karena kalau sampai komplain, yang pertama konsumen juga nanti dirugikan, yang kedua kita juga rugi waktu, rugi biaya. Jadi kalau kita sebagai seorang mekanik harus memikirkan ke situ, jangan sampai kita asal-asalan garap, orang itu komplain, nah ujung-ujungnya kita rugi sendiri ya. Pastikan kenceng. Oke, kalau udah kenceng gitu. Nah, terus kita cek yang lain lagi, pastikan kenceng. Oke, sudah kenceng. Hampir saja kameranya jatuh ya teman-teman. Wafi main sama mama aja sana. Untuk baut ini empat-empatnya sudah kenceng semuanya. Berarti kalau udah kenceng, kita tinggal pasang pistonnya dulu. Cuman sebelum masang piston, ini permukaan ini kita cek ulang. Dia ada tidak rata atau gimana, kita amplas dulu pas sambungan ini. Kadang-kadang kalau ngelepas ini kan setang, kadang-kadang jatuh kayak gini tuh. Jadi dia luka di sini. Kita harus amplas dulu supaya halus.
Nah, setelah udah halus permukaannya, kita lanjut pasang pistonnya. Jangan lupa teman-teman untuk masang pindoelnya ya teman-teman. Kalau itu Honda di sini, khususnya Vario sebelah kiri, jangan sampai nggak dipasang ya. Nah teman-teman, sekarang waktunya kita ngerakit piston. Perhatikan untuk pistonnya kita standar ya untuk memakan piston. Sebelum kita merangkai ring seher, nah nanti kan posisi piston seperti ini teman-teman, perhatikan. Posisi in ada di atas, perhatikan. Nah itu untuk mesinnya ya, posisi nanti di atas seperti ini. Nah nanti kalau saya sendiri pribadi, langkah yang pertama adalah kita pasang penguncinya dari sebelah kanan dulu. Oke, dari sebelah kanan dulu. Nah, kita ke bawain aja. Nah, perhatikan teman-teman, cara masangnya seperti ini biar mudah. Nah posisi nanti yang celah ini tidak boleh ketemu sama celah yang ini ya. Nanti kalau pas posisi lepasnya agak sulit maksudnya. Jadi seperti ini, perhatikan caranya masang biar gampang. Ini tekan dulu ke dalam ya, kelihatan nggak? Jadi posisinya seperti ini, tekan ke dalam. Oke, kalau udah posisi seperti ini ditekan ke dalam tapi sambil digeser seperti ini loh. Ini tekan kayak gini. Nah kalau teman-teman nggak kuat, bisa dibantu dengan alat obeng atau apa, yang penting agak runcing bisa masuk kedudukan ini seperti ini. Nah ini kan belum masuk, kita tekan lagi sampai masuk. Oke teman-teman, seperti itu. Perhatikan untuk, maaf ini nggak kelihatan kameranya ya, kita fokuskan lagi. Nah perhatikan untuk ini klipnya. Nah posisinya kayak gini yang saya maksud, itu nggak boleh ketemu celah sama klip. Tuh masuk ya, semuanya sesuai. Nah celahnya ada di atas, pas sesuai dudukan teman-teman. Nah untuk meyakinkan lagi itu udah mapan apa belum, kita tinggal colok pakai pin pistonnya. Kita masukkan kayak gini supaya dia masuk. Oke, nah itu udah mapan teman-teman ya. Nah kalau udah, kita tinggal pasang ring sehernya teman-teman. Ini hal yang paling banyak mekanik pemula atau mungkin orang yang masih banyak belajar, kesalahannya sering terjadi di sini teman-teman. Makanya kita akan kasih tutorialnya supaya teman-teman pemula semuanya itu tidak ada kesalahan. Karena kalau sampai pemasangan ring salah, itu efeknya biasanya ke tenaga atau mungkin selalu berasap terus kayak gitu. Jadi tidak boleh kebalik. Nah langkah yang pertama teman-teman perhatikan, kita pasang ring yang bergigi-gigi seperti ini. Oke, ring bergigi-gigi. Nanti untuk pemasangannya itu ada di paling bawah. Nanti teman-teman ngitungnya dari atas ya, 1, 2, 3. Nah ini dipasang di celah nomor 3 atau ring ketiga. Ring ketiga itu namanya ring oli. Kita pasang seperti ini. Nah, perhatikan pelan-pelan saja ya supaya teman-teman maksud. Oke, sudah dipasang. Lalu kita pasang ring untuk menggapit ring yang bergigi tadi itu. Dia ringnya sangat tipis banget. Nah ringnya seperti ini, itu tipis banget ya. Ini bolak-balik boleh. Nah kita pemasangan ini perhatikan, ini kan celah tuh, kelihatan nggak? Itu kan celah ya. Kita masang jangan segaris dengan celah. Celah ini itu tidak boleh segaris dengan celah. Nah, ini kan celah di sini. Mana tadi?
Nah, ini teman-teman, celahnya di sini tuh. Oke. Kita tidak boleh segaris, jadi di area sini saja. Pasang paling bawah juga. Nah, perhatikan hasilnya seperti ini. Jadi ring, terus ring yang bergigi, terus nanti atasnya ada lagi satu lagi. Nah, itu juga nggak boleh sejajar dengan celah yang ini. Ini kan celah, nggak boleh sejajar juga. Nah, kita cari seginilah kira-kira ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa komentar di kolom bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman yang baru menemukan channel Service Pro silahkan di subscribe ya. Di sisi lain menambah perseduluran, di sisi lain juga nanti kita dapat saling berbagi. Nah, hasilnya seperti ini. Ring, terus ring bergigi, ring lagi, itu dinamakan ring oli. Ring atau ring nomor 3 itu ring oli ya. Terus lanjut pasang ring nomor 2. Nah, di sini juga teman-teman perlu diperhatikan, ini nggak boleh kebalik sama sekali. Nah, ini beda warna ya teman-teman, perhatikan. Nah, untuk ring yang nomor 2 teman-teman warnanya yang hitam ya, kalau ini di NPP. Nah, terus kalau teman-teman bingung membedakan, takut ragu, kadang-kadang kan siapa tahu ringnya warnanya sama semua. Nah, teman-teman nanti diraba saja ujungnya seperti ini tuh, ujungnya diraba ya, itu harus tajam. Itu ring nomor 2, karakteristiknya seperti itu. Nah, perhatikan sebentar, saya fokuskan. Nah, terus di sini ada tulisan, itu harus menghadap ke atas. Perhatikan ya, menghadap ke atas itu nanti ring nomor 2 dengan karakteristik dia tajam. Kita pasang dulu ring nomor 2 dengan huruf menghadap ke atas. Perhatikan nih, kita fokuskan. Oke, ini N ya, huruf N. Kita masukkan, caranya seperti ini. Nah, dia sudah masuk ya, ring nomor 2. Terus kita pasang ring nomor 1 juga, jangan lupa yang ada hurufnya itu di atas. Nah, ring sudah kepasang, nanti kita tinggal pasang ke mesinnya. Sebelum saya masang piston dihubungkan ke stang seher, perlu perhatian. Nanti posisi ring itu harus 120 derajat posisinya, celahnya maksudnya ya. Contoh, nanti ring nomor 1 di sini, berarti ring nomor 2 di sini, nanti ring nomor 3 di sini. Jadi membentuk 120 derajat. Paham ya? Nah, contohnya seperti ini. Contoh. Nah, ring 1 ada di bagian sini celahnya. Sini straight, berarti nanti ring kedua ada di sini teman-teman, di bawah. Nah, oke. Ring nomor 2 ada di bawah. Terus ring nomor 3 ada di atasnya. Jadi dia membentuk seperti ini. 1, ini 1, 2, 3. Nah, itu membentuk 120 derajat. Paham ya? Nanti posisi harus seperti itu, enggak boleh sejajar celahnya. Oke, paham? Nah, setelah itu kita lanjut pemasangan teman-teman. Ya, baik teman-teman. Perlu perhatian lagi, sebelum kita memasang piston, bagian sini harus ditutup dulu. Nah, untuk mencegah terjadinya kegagalan masang klip. Kadang-kadang masang klip gagal itu jatuhnya ke dalam. Nah, nanti kerja 2 kali lagi, bongkar lagi kalau nggak sampai kena diakalin. Itu untuk mencegah terjadinya klip loncat masuk ke dalam kalau gagal. Terus sebelum dipasang, pastikan dikasih oli dulu supaya supaya langsung ada pelumasan nanti. Nah,
sesuai dengan instruksi tadi, yang in menghadap ke atas. Nah, klip udah saya pasang tadi di awal ya, di sebelah kanan. Tujuannya seperti ini, perhatikan. Nah, ini masuk, posisinya masuk seperti ini ya, in berada di atas, lalu kita masukkan seperti ini. Kita dorong pakai kunci T juga nggak apa-apa, sampai masuk ya. Nah, ini udah masuk teman-teman, perhatikan, ringan, harus ringan ya. Nah, setelah itu teman-teman, kita tinggal pasang klipnya. Kan lebih mudah nih kalau lewat kanan. Caranya seperti ini. Gagal ya teman-teman, kita ulangi lagi. Maaf teman-teman, posisi sedikit susah ya, saya pindah. Cari posisi yang enak untuk kamera supaya teman-teman bisa tahu. Oke, ini cocok. Nah, menculat kan teman-teman, itu yang harus dihindari ketika menculat, itu masuk ke dalam. Nah, kita ulangin lagi. Nah, ini untuk teman-teman mekanik pemula harus hati-hati, karena ringnya itu sangat keras ya teman-teman. Jadi kalau dipasang itu tidak mau masuk. Oke, udah masuk ya teman-teman. Nah, ketika udah masuk, kita tinggal buka saja seperti ini. Nah, ketika piston udah dipasang, klipnya udah siap, kita langsung pasang packingnya. Terus perhatikan teman-teman, untuk pindoil atas bawah jangan sampai lupa ya, harus dipasang. Seperti ini teman-teman. Saya sarankan
usahakan untuk packing selalu menggunakan yang original ya, karena udah pasti untuk kualitasnya. Oke, paham ya teman-teman. Gasket sudah dipasang, perhatikan. Nah, gasketnya sudah kepasang. Setelah itu kita atur ulang yang tadi. Sip. Jangan lupa juga diolesin oli. Di bagian buring juga diolesin oli ya. Posisi seperti ini teman-teman, perhatikan cara masangnya. Nah, kita pindah posisi supaya teman-teman tahu. Soalnya khusus untuk ring piston, kalau yang belum terbiasa untuk masang itu sedikit sulit untuk pemasangannya, jadi saya perjelas. Oke. Pasang dulu sebentar. Pelan-pelan saja ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman susah, ini ring kan ibaratnya ringnya masih renggang kayak gini. Nah, kita bantu dengan obeng supaya dia masuk seperti ini. Oke, masuk. Ring pertama lolos ya, masuk. Tinggal ring kedua kita lihat bagian sini. Wow, sini tuh renggang, tidak masuk. Nah, kita juga perlu bantuan obeng maksudnya. Kita kocok-kocok seperti ini, goyang-goyang supaya masuk. Nah, perhatikan teman-teman, kalau dia masuknya enak, tidak macet, dia ringan sekali masuknya. Tuh, ringan sekali ya, bisa dilihat. Tuh, sangat ringan. Nah, jangan lupa juga rantainya sambil dipasang. Nah, jadi teman-teman untuk pemasangan piston sangat hati-hati ya, jangan biasa terusuk intinya, supaya tidak kerja dua kali. Setelah itu kita tampilkan dari tampak depan lagi. Oke, kita perkecil. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan saja bloknya. Oke, ringan sekali ini. Nah, setelah mapan, kita lap dulu permukaan silindernya supaya tidak ada kebocoran ya, pastikan dia bersih.
Setelah itu teman-teman, kita pasang lidah-lidahan bawah. Perhatikan. Oke ya, seperti ini. Jangan lupa juga teman-teman untuk memasang pin dowelnya yang bagian atas. Kalau yang bawah itu sebelah kiri semua, atas bawah. Kalau yang atas itu nanti sebelah kiri sama sebelah kanan bawah. Oke. Pasang gasketnya teman-teman. Gasket saya sarankan yang original ya, karena kalau yang biasa-biasa sering gagalnya. Dan perhatikan untuk pemasangan ini sama sekali nggak boleh dilem ya. Kalau tadi memang udah bekas lem semua untuk yang lama, ini nggak boleh sama sekali dilem, harus kayak gini. Oke. Setelah gasket kepasang, kita lalu pasang headnya. Head udah kepasang, lalu kita kencangkan baut ini. Sudah ya teman-teman, untuk baut headnya udah kencang. Sekarang tinggal untuk baut yang 10 di sini. Di mana ya? Ini ya. Tinggal yang di sini teman-teman, jangan sampai lupa.
pasang kita ini. Teman-teman harus paham juga cara ngetopkan. Jadi nanti posisinya seperti ini teman-teman. Nah perhatikan, satunya di bawah, duanya di atas, ngadep ke depan KWN. Oke, kayak gini. Kebalik juga sama sih, nggak masalah. Yang penting lurus, ini garisnya lurus dengan yang ini teman-teman, garis ini dia lurus. Oke. Posisinya susah dari sini, harus dari depan. Pak. Nah perhatikan ya teman-teman, dia lurus sama, dia lurus lubang bautnya atas bawah sama garis ini. Oke teman-teman ya, paham ya. Sekarang kita tinggal baut. Kencangkan dulu, jangan sampai lupa. Kita tahan. Nah untuk pemasangan ini sudah jadi ya teman-teman, gigi ininya. Oke, mantap jiwa. Sudah teman-teman, sudah jawab. Nah setelah dirakit selesai, kita tinggal lakukan yang paling enak itu setel klepnya teman-teman. Setel klepnya caranya seperti ini. Nah nanti kalau udah setel klep, terus kita pasang pelengkap lainnya kayak water pump, kayak tensioner lifter, kita pasang semuanya. Nah untuk penyetelan standar
Honda Vario 125 150 itu sama ya teman-teman, atasnya atau in itu 10, bawahnya 24. Jadi kita atas cek apakah sudah pas, dia 10. Ternyata ya kenceng banget teman-teman, nggak masuk. Kita setel supaya dia tenaganya mantap sesuai dengan standar. Yang atas 10, yang bawah 24 ya teman-teman. Ini juga kenceng, jadi kita kendorin lagi. Tail klep sudah selesai teman-teman, kita tinggal pasang tensioner. Nah sekarang kita tinggal pasang tensioner lifter. Nah teman-teman perhatikan, pasangnya jangan posisi seperti ini ya. Kalau posisi seperti ini nanti rantai ketengnya akan ketekan terlalu keras, jadi kita masukkan dulu, dia masuk. Nah caranya puter searah jarum jam. Oke, dia masuk. Kita masukkan seperti ini tuh ya, lalu kita baut. Nah sudah, lalu kita putar lagi berlawanan arah jarum jam untuk menurunkan tekanan lifter tensioner kepada rantainya. Coba perhatikan rantainya yang ini, dia terasa kayak kencang. Kencang banget ya. Oke. Jangan lupa juga tutupnya dipasang supaya olinya tidak kemana-mana. Kita tutup supaya tidak ada kotoran atau benda asing masuk ke dalam ya. Nah ini kita setelah ini tinggal ngerakit water pump. Oke teman-teman, setelah water pump selesai, nah karena ini waktu udah malam, jadi kita lanjut untuk pemasangan besok. Oke teman-teman, jadi kita akan memasang water pump ya teman-teman. Nah perhatikan nih, ini kondisinya udah lumayan lem-leman tuh, udah kotor banget ya. Nah, tapi sebelum masang ini, karena yang baru kan dia belum ada selangnya, karena berada di yang blok lama. Jadi kita lepas dulu ini selangnya, sama ini baut untuk ngetap air radiatornya kita lepas dulu.
ini? Monster siapa ini? Nah, untuk selang udah kepasang, selang bawah teman-teman. Sekarang kita tinggal pasang water pumpnya. Cuman sebelum dipasang saya mau bersih-bersihkan dulu ya, supaya tidak terjadi kebocoran. Ya teman-teman, yang perlu diperhatikan saat memasang water pump adalah ini, perhatikan. Sebentar, kita fokuskan dulu. Nah, centil-centil ini itu harus masuk dengan gigi timing, harus masuk. Oke, kalau nggak pas dia nggak bakal masuk water pumpnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung slip, masuknya enak banget karena dia pas. Kalau nggak pas dia nggak mau masuk. Nah, selang yang dari block seher dia dimasukkan ke bagian lubang water pump yang bawah. Oke, perhatikan ya. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal pasang penguncinya supaya kuat. Oke ya teman-teman, jadi untuk ngerakit mesinnya sudah selesai sampai sini dulu. Nah, besok karena sekarang udah oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita lanjutkan lagi ya untuk ngerakitnya. Yang tadi malam belum selesai, sekarang kita lanjutkan. Jadi untuk ngerakitnya ini udah selesai, tinggal kita pasang-pasang komponen pendukung di luarnya. Nah, sekarang kita tinggal pasang koil. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang baru menemukan channel Service Pro, silakan ditekan tombol subscribe-nya ya.
ya teman-teman, untuk koil sudah dipasang, jadi semuanya udah dipasang. Nah, nanti kita tinggal ngerakit mesin ini ke rangka, ke motornya, supaya tinggal tes. Nah, untuk perakitan rangka kita tidak videokan ya, karena nanti terlalu panjang. Jadi nanti kita akan lanjut ketika motor udah siap hidup. Oke, jadi cuma segini aja untuk ngerakit mesinnya teman-teman. Jadi kalau ada yang kurang paham di video ini, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk teman-teman, saya ingatkan lagi, yang baru menemukan channel ini silahkan di subscribe channelnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Service Pro. Terima kasih. Kita akan lanjut pemasangan kerangka, cuman kita nggak videokan ya, karena nanti terlalu panjang. Ya, ini untuk motor sudah, mesinnya sudah dirakit ke motor ya teman-teman, dibantu sama teman mekanik. Dia sedang pasang spoolnya. Ini saya nggak videoin secara detail untuk ngerakit kerangkanya, karena untuk memperpendek durasi video agar tidak terlalu panjang. Nah, habis ini kita tinggal tes mesin ya. Kalau semuanya udah siap, tinggal tes mesin ya teman-teman. Untuk mesin sudah kita pasang semuanya ya, termasuk sistem pendingin, radiator, semua. Ini tinggal tes nyala. Nah, teman-teman perhatikan ya untuk nyala motornya bagaimana. Nah, ini kita akan coba hidupkan, semoga saja normal. Bismillahirrahmanirrahim. Pil, remnya pil. Oh, diangkol ya. Perhatikan mesinnya nyala ya. Untuk sistem radiatornya semuanya udah kepasang. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara merakit mesin Honda Vario 150 dari 0 sampai nyala seperti itu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan semoga selalu sehat, rezeki lancar, dan semakin sukses terus untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa di subscribe channel Service Pro untuk info-info yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.